Sejak awal kehidupan manusia, ada satu sifat yang kerap memikat sekaligus menjerumuskan. Kesombongan. Ia bukan sekadar rasa puas atas keberhasilan, melainkan dorongan halus yang membuat kita ingin berdiri lebih tinggi dari orang lain, bahkan dari Sang Pencipta. Dalam kisah-kisah kuno, kesombongan sering muncul sebagai dosa pertama, gerbang yang membawa masuk segala bentuk pelanggaran lain. Ia seperti benih kecil yang, jika dibiarkan tumbuh, akan merambat dan membelit hati hingga menguasai seluruh hidup. Kisah kejatuhan Lucifer menjadi gambaran yang paling kuat. Malaikat tercantik, paling bercahaya, dan paling dikagumi ini jatuh bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena terlalu terpikat pada kehebatannya sendiri. Keinginan untuk menandingi Tuhan membuatnya memimpin pemberontakan, yang akhirnya berujung pada pengusiran dari surga. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi simbol dari kebinasaan akibat kesombongan yang tak terkendali. Tetapi kesombongan tidak hanya hidup di halaman-halaman kitab suci. Ia bersembunyi di balik layar telepon genggam kita saat kita menghitung jumlah like di media sosial. Ia menyelinap dalam percakapan ringan ketika kita membandingkan pencapaian, penampilan, atau latar belakang. Ia merayap dalam politik, agama, bahkan dalam tindakan yang kita anggap mulia. Kesombongan tidak selalu hadir dengan wajah yang garang. Seringkali ia menyamar sebagai kepercayaan diri, sebagai kebanggaan, atau sebagai semangat untuk memberi teladan. Pertanyaannya adalah, apakah kesombongan selalu buruk? Atau adakah bentuknya yang sehat dan justru diperlukan? Dan jika ada batas antara kesombongan yang merusak dan rasa bangga yang membangun, di manakah garis itu seharusnya kita tarik? Bagian 1. Kesombongan dalam perspektif Kristen. Dalam pandangan ajaran Kristen, kesombongan atau pride tidak sekadar dianggap sebagai salah satu dari banyak kesalahan moral. Ia dipandang sebagai sumber dari segala kesalahan, akar yang memelihara tumbuhnya dosa-dosa lain. Para teolog, termasuk Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, menyebut kesombongan sebagai ibu dari segala dosa. Karena dari sinilah benih-benih kesalahan lain berkembang. Prinsipnya sederhana namun tegas. Ketika manusia menempatkan dirinya di atas segala sesuatu, bahkan di atas Tuhan, maka pintu menuju kehancuran telah terbuka lebar. Kisah paling ikonik yang menjadi simbol kesombongan adalah kejatuhan Lucifer. Menurut tradisi, Lucifer diciptakan sebagai malaikat paling indah, bercahaya dengan kemuliaan dan kebijaksanaan yang tiada tara. Namun, kesadaran akan keindahan dan kehebatannya sendiri membuatnya terperangkap dalam rasa superioritas. Ia mulai membandingkan dirinya dengan malaikat lain dan merasa berada di posisi yang lebih tinggi. Dari sanalah muncul hasrat untuk menjadi seperti, atau bahkan melebihi, Sang Pencipta. Ambisi ini mendorongnya untuk membangun takhta di atas bintang-bintang, mengajak sepertiga malaikat lain bergabung dalam pemberontakan untuk merebut surga. Tetapi, sebagaimana semua pemberontakan terhadap tatanan ilahi, rencana itu berakhir dengan kekalahan telak. Lucifer diusir dari surga dan jatuh ke dalam kehinaan, menjelma menjadi makhluk yang penuh kebencian dan amarah, Satan. Kisah Lucifer ini menjadi peringatan keras bahwa kesombongan bukanlah sekadar rasa percaya diri yang berlebihan, melainkan kondisi hati yang memisahkan makhluk dari sumber kebenaran dan kasih. Dalam perspektif Kristen, kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya karena sifatnya yang licin. Ia mampu menyamar sebagai semangat untuk maju, sebagai kebanggaan atas keberhasilan, bahkan sebagai rasa ingin memberi teladan. Namun, pada intinya, kesombongan selalu mengarah pada satu hal, menempatkan diri di atas Tuhan dan orang lain.
Peringatan akan bahaya kesombongan juga hadir dalam kisah Adam dan Hawa. Dalam narasi kitab Kejadian, ular yang ditafsirkan sebagai Lucifer yang telah jatuh mendekati Hawa dengan godaan. Kamu akan menjadi seperti Allah jika memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang. Di sini, dosa pertama manusia berakar pada kesombongan, keinginan untuk menentukan kebenaran sendiri, terlepas dari batas yang ditetapkan oleh Pencipta. Momen itu bukan sekadar pelanggaran perintah, melainkan penolakan terhadap posisi manusia sebagai makhluk ciptaan, dan usaha untuk merebut peran Sang Pencipta. Contoh lain datang dari kisah Firaun Mesir dalam kitab Keluaran. Firaun, dengan kekuasaan dan kemegahan yang ia miliki, menolak perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dengan angkuh ia berkata, "Siapakah Tuhan itu, sehingga aku harus mendengarkan suaranya dan membiarkan Israel pergi?" Penolakan ini adalah perwujudan kesombongan murni, keyakinan bahwa dirinya berkuasa mutlak, tak perlu tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Namun, melalui 10 tulah yang melanda Mesir, kesombongan itu dilumpuhkan, dan Firaun akhirnya menyadari keterbatasannya. Meski kesadaran itu datang terlambat dan dengan harga yang mahal. Ajaran Kristen menegaskan bahwa kesombongan melahirkan dosa lain karena sifatnya yang mendorong seseorang untuk menempatkan diri di atas orang lain. Misalnya, kesombongan dapat memicu keserakahan, sebab seseorang merasa berhak memiliki lebih banyak dari yang dibutuhkannya, bahkan jika itu merugikan orang lain. Kesombongan juga dapat menumbuhkan hawa nafsu, di mana orang memandang sesamanya hanya sebagai objek untuk memuaskan keinginan pribadi. Iri hati pun lahir dari kesombongan, dorongan untuk merasa tidak senang ketika orang lain memiliki apa yang kita anggap seharusnya menjadi milik kita. Begitu pula kerakusan, amarah, dan kemalasan. Semuanya memiliki benang merah dengan kesombongan yang mengakar dalam diri. Kesombongan, dalam gambaran para teolog Kristen, adalah seperti racun halus yang meresap perlahan ke dalam hati manusia. Ia tidak selalu muncul dengan wajah yang menakutkan, tetapi seringkali berbalut dalam kata-kata motivasi, keberhasilan, atau kebanggaan akan pencapaian diri. Namun, ketika kebanggaan itu berubah menjadi keyakinan bahwa kita lebih tinggi dari orang lain, atau bahkan dari Tuhan, maka pada saat itulah kesombongan menjadi dosa yang mematikan. Bagian 2. Akar psikologis dari kesombongan. Jika dalam ajaran Kristen, kesombongan dilihat sebagai pelanggaran terhadap tatanan ilahi, maka dalam psikologi modern, kesombongan dibedah untuk memahami mekanisme batin yang melahirkannya. Para psikolog memandang kesombongan bukan hanya sebagai rasa bangga berlebihan, tetapi juga sebagai mekanisme pertahanan diri, defense mechanism, yang seringkali berakar pada luka batin yang tak terlihat. John Amodeo, seorang terapis dan penulis yang karyanya dimuat di Psychology Today, mengemukakan bahwa kesombongan seringkali lahir dari rasa rendah diri, low self-worth, dan rasa malu yang dalam, shame. Menurutnya, banyak orang yang di permukaan tampak percaya diri dan dominan sebenarnya menyembunyikan perasaan tak berharga di dalam dirinya. Kesombongan, dalam hal ini, menjadi baju zirah yang melindungi hati yang rapuh. Mereka yang merasa tidak cukup baik akan berusaha menutupi kekurangan itu dengan menunjukkan keunggulan, atau setidaknya kesan bahwa mereka unggul dibandingkan orang lain. Fenomena ini terlihat jelas dalam kondisi psikologis yang disebut Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Seorang narsisis sering tampil penuh percaya diri, menginginkan pengakuan, dan bahkan terlihat tak tersentuh oleh kritik. Namun, di balik lapisan luar itu, terdapat rasa takut yang besar akan penolakan dan kegagalan.
Kesombongan bagi seorang narsisis bukan sekadar sifat, melainkan fondasi keberadaannya. Tanpa rasa superioritas yang ia bangun, ia akan merasa hancur oleh beban ketidakmampuan yang ia yakini ada dalam dirinya. Kesombongan juga memiliki bentuk yang lebih halus, subtle pride, yang sering luput dari perhatian kita. Contohnya, ketika kita menikmati menonton acara realitas di televisi hanya untuk merasa bahwa kita lebih pintar atau lebih bermoral dibanding para pesertanya. Atau ketika kita bergosip tentang tetangga atau kerabat, sebenarnya kita sedang mencari pembenaran bahwa kehidupan kita lebih baik daripada mereka. Bahkan dalam budaya cancel, yang di permukaan terlihat seperti perjuangan demi kebenaran dan moral, seringkali terselip rasa puas karena merasa berada di posisi yang lebih tinggi secara moral daripada orang yang kita kritik. Dari sudut pandang ini, kesombongan berfungsi seperti kaca pembesar yang diarahkan keluar. Ia membuat kita fokus pada kekurangan orang lain, sementara kekurangan kita sendiri tetap tersembunyi. Ini adalah bentuk pengalihan. Alih-alih menghadapi rasa tidak berharga yang kita rasakan, kita memproyeksikan kelemahan itu ke orang lain. Mekanisme ini memang memberikan kelegaan sementara, namun pada akhirnya menciptakan jarak emosional dan merusak hubungan sosial. Kesombongan yang berakar pada rasa rendah diri juga sering memicu siklus berulang. Seseorang yang merasa inferior mencari cara untuk merasa superior. Ketika berhasil, ia mendapatkan kepuasan sementara. Namun rasa puas itu rapuh dan cepat memudar, sehingga ia harus mencari cara baru untuk membuktikan keunggulannya. Siklus ini membuat orang menjadi addicted to validation, kecanduan terhadap pengakuan eksternal. Setiap kali pengakuan itu berkurang, rasa rendah diri kembali menyerang, dan kesombongan pun semakin diperkuat untuk bertahan. Dari sini, kita dapat melihat bahwa kesombongan bukan hanya persoalan moral atau etika, tetapi juga persoalan kesehatan mental. Ia bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berjuang dengan perasaan tidak aman yang dalam. Kesombongan, meskipun tampak seperti kekuatan, seringkali hanyalah tameng untuk menutupi luka batin. Dan tameng ini, jika tidak disadari, dapat menghalangi pertumbuhan pribadi, mengikis empati, dan menutup pintu bagi hubungan yang tulus. Bagian 3. Pelajaran dari mitos dan sejarah. Kesombongan bukan hanya topik dalam kitab suci atau kajian psikologi modern, tetapi juga jejaknya panjang dalam mitos dan sejarah peradaban manusia. Sejak zaman kuno, berbagai budaya telah menulis kisah yang mengabadikan konsekuensi dari sifat ini. Cerita-cerita itu berfungsi seperti cermin yang memantulkan kebenaran pahit, bahwa terlalu mencintai diri sendiri, terlalu mengagungkan kebesaran pribadi, akan menuntun pada kejatuhan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah mitos Yunani tentang Narsisus. Dikisahkan, Narsisus adalah seorang pemuda yang luar biasa tampan. Begitu memesona hingga banyak orang jatuh cinta padanya. Namun, ia dingin terhadap semua yang mengaguminya. Tidak ada kasih yang ia balas. Hingga suatu hari, ia melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan air. Sejak saat itu, ia jatuh cinta pada bayangan tersebut dan tak mampu berpaling. Ia terus memandangi pantulannya, lupa makan dan minum, hingga tubuhnya melemah, dan ia meninggal. Mitos ini, meskipun sederhana, menyimpan simbolisme yang tajam. Narsisus melambangkan orang yang terperangkap dalam lingkaran kesombongan, di mana dunia luar menjadi tidak relevan karena fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan modern, kita dapat melihat fenomena ini pada orang-orang yang terobsesi, membangun citra di media sosial, menghabiskan lebih banyak waktu mempercantik foto atau mengatur narasi hidupnya ketimbang benar-benar menjalani hidup itu sendiri.
Sama seperti Narcissus yang tak bisa meninggalkan permukaan air, mereka pun sulit melepaskan diri dari layar ponsel dan validasi dalam bentuk like atau komentar. Namun, pelajaran tentang kesombongan tidak berhenti di mitos. Sejarah dunia memberi kita contoh-contoh nyata yang konsekuensinya jauh lebih luas. Salah satunya adalah kebangkitan nasionalisme ekstrim di Jerman pada era Nazi. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, kesombongan kolektif atas ras dan bangsa disulut menjadi ideologi yang mematikan. Kebanggaan itu berubah menjadi pembenaran untuk menindas, mengucilkan, dan memusnahkan kelompok lain yang dianggap lebih rendah. Di sini, kesombongan tidak lagi bersifat personal, melainkan kolektif. Dan ketika sifat ini merasuk ke dalam kesadaran suatu bangsa, kehancuran yang ditimbulkan dapat melampaui batas imajinasi. Kesombongan kolektif ini juga bisa muncul dalam lingkup agama. Meskipun agama sering mengajarkan kerendahan hati, sejarah dan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa kesombongan bisa menyusup bahkan di ranah spiritual. Misalnya, seseorang merasa lebih suci hanya karena ia beribadah lebih sering atau lebih lama dari orang lain. Atau kelompok yang merasa paling benar dalam menafsirkan ajaran, sehingga memandang rendah dan memusuhi kelompok lain yang berbeda pandangan. Ironisnya, kesombongan seperti ini sering dibungkus dengan dalih ketulusan, padahal inti sikapnya adalah keinginan untuk merasa berada di atas. Pelajaran dari mitos dan sejarah ini menunjukkan bahwa kesombongan memiliki kemampuan unik untuk mengasingkan. Pada tingkat personal, ia memisahkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Pada tingkat kolektif, ia memisahkan kelompok satu dari kelompok lain. Dan pada tingkat global, kesombongan dapat memicu konflik, perang, bahkan genosida. Inilah yang membuat kesombongan menjadi sifat yang tidak boleh diremehkan. Ia dapat merusak baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, tergantung pada siapa yang memegang kendalinya. Bagian 4. Kesombongan yang tak beralasan. Tidak semua kebanggaan atau rasa bangga lahir dari pencapaian yang nyata. Ada bentuk kesombongan yang berdiri di atas landasan rapuh. Kesombongan yang tidak memiliki dasar atau kontribusi pribadi yang jelas. Kesombongan seperti ini tidak hanya mudah runtuh, tetapi juga seringkali bersifat ilusi. Filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer menyebut salah satu bentuk kesombongan paling murah adalah kesombongan nasional. Menurutnya, orang yang tidak memiliki prestasi pribadi akan cenderung mencari sumber kebanggaan dari hal-hal yang ia miliki bersama jutaan orang lain, seperti kebangsaan atau kelompok etnis. Schopenhauer menulis dengan tajam bahwa orang yang memiliki kualitas pribadi yang hebat akan lebih realistis dalam menilai bangsanya sendiri, bahkan mampu melihat kekurangannya. Karena ia tidak merasa harus membangun harga diri dengan membela segala sesuatu tentang bangsanya tanpa kritik. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki pencapaian pribadi akan mati-matian membela kebanggaan kolektif itu, sekalipun kenyataan menunjukkan banyak kekurangan. Contoh paling jelas dari kesombongan tak beralasan adalah kebanggaan atas hal-hal yang sepenuhnya bukan hasil usaha kita sendiri. Kita tidak memilih negara tempat kita dilahirkan, warna kulit, tinggi badan, atau bentuk wajah. Semua itu adalah hasil dari keberuntungan lahiriah, bukan pencapaian. Merasa bahagia atau bersyukur atas atribut itu wajar, tetapi menjadikannya alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain adalah bentuk kesombongan yang kosong. Kesombongan tak beralasan ini tidak hanya terjadi pada atribut yang dibawa sejak lahir. Ia juga bisa muncul dalam pencapaian yang tampak seperti hasil kerja keras pribadi, tetapi pada kenyataannya ditopang oleh faktor-faktor eksternal yang besar. Ambil contoh seseorang yang berhasil menjadi profesor di bidang filsafat. Ia mungkin merasa pencapaiannya sepenuhnya hasil dari kecerdasan dan kerja kerasnya.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, pencapaian itu tidak lepas dari keberuntungan. Lahir di negara dengan akses pendidikan yang baik, dibesarkan dalam keluarga yang mendukung, memiliki guru yang memberi dorongan, atau bahkan sekadar berada di tempat dan waktu yang tepat untuk mendapatkan peluang. Jika orang yang sama lahir di wilayah miskin tanpa akses pendidikan, apakah kerja keras dan kecerdasannya saja cukup untuk mencapai posisi yang sama? Sangat mungkin tidak. Faktor lingkungan, peluang, dan kondisi awal memainkan peran yang besar. Inilah sebabnya Schopenhauer dan banyak filsuf lain mengingatkan bahwa kita seringkali melebih-lebihkan peran diri sendiri dalam kesuksesan. Kita menempatkan diri sebagai arsitek tunggal dari pencapaian kita, padahal fondasi yang menopangnya dibangun oleh banyak hal di luar kendali kita. Kesombongan yang tak beralasan seperti ini berbahaya karena menciptakan jarak sosial. Ia membuat orang yang beruntung merasa berhak meremehkan mereka yang kurang beruntung, seolah perbedaan nasib sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan usaha atau kemampuan. Padahal, kenyataan jauh lebih kompleks. Sikap ini menutup pintu empati dan memperkuat kesenjangan sosial, karena mereka yang berada di posisi atas merasa tidak punya tanggung jawab untuk memahami atau membantu mereka yang ada di bawah. Dengan kata lain, kesombongan tanpa dasar adalah bentuk kebutaan terhadap kenyataan. Ia membuat kita buta pada peran keberuntungan, buta pada kontribusi orang lain dalam keberhasilan kita, dan buta pada kemanusiaan yang seharusnya mengikat kita satu sama lain. Bagian 5. Membeda-bedakan jenis kesombongan. Tidak semua bentuk kesombongan memiliki wajah yang sama. Ada kalanya ia lahir dari pencapaian yang nyata. Ada kalanya ia hanyalah topeng untuk menutupi kekosongan. Penelitian modern telah berusaha membedah kesombongan ini, bukan hanya untuk memahaminya secara moral, tetapi juga untuk mengenali mana yang bisa memotivasi dan mana yang justru merusak. Pada tahun 2007, dua peneliti bernama Jessica Tracy dan Richard Robbins memperkenalkan konsep dua wajah kesombongan: authentic pride, kesombongan otentik, dan hubristic pride, kesombongan berlebihan. Kesombongan otentik biasanya lahir dari prestasi nyata yang dihasilkan lewat kerja keras, dedikasi, dan kemampuan. Ia terkait dengan rasa percaya diri yang sehat, motivasi untuk berkembang, dan kepuasan batin yang stabil. Contohnya adalah seorang atlet yang merasa bangga karena berhasil memecahkan rekor setelah bertahun-tahun latihan berat. Dalam hal ini, rasa bangga tersebut tidak menutup mata pada peran pelatih, dukungan tim, atau keberuntungan yang menyertainya, melainkan menjadi pendorong untuk terus berusaha. Sebaliknya, kesombongan berlebihan adalah bentuk yang mengakar pada kebutuhan akan pengakuan eksternal dan dominasi sosial. Ia seringkali diiringi oleh keinginan untuk terlihat unggul di mata orang lain, bahkan jika kenyataan tidak mendukungnya. Bentuk ini bisa memicu perilaku agresif, manipulatif, dan kompetitif secara tidak sehat. Hubristic pride adalah kesombongan yang mudah tersulut oleh kritik, karena citra diri yang dibangunnya rapuh dan bergantung pada pandangan orang lain. Filsuf Arthur Schopenhauer juga membuat pembedaan yang mirip, meski dengan istilah yang berbeda: pride dan vanity. Menurutnya, pride adalah penghargaan langsung terhadap diri sendiri yang lahir dari pengakuan akan kemampuan dan nilai pribadi yang nyata. Sementara vanity adalah keinginan untuk mendapatkan penghargaan secara tidak langsung, melalui pengakuan orang lain. Dengan kata lain, pride bekerja dari dalam keluar, sedangkan vanity bergerak dari luar ke dalam. Jika kita kembali pada kisah Lucifer, jelas bahwa ia menunjukkan bentuk kesombongan berlebihan, bukan sekadar merasa puas atas pencapaian atau perannya,
tetapi ingin mengangkat diri setinggi mungkin di hadapan makhluk lain, bahkan menyaingi Sang Pencipta. Ambisinya tidak lahir dari tujuan mulia, melainkan dari keinginan untuk dipuja dan diakui sebagai penguasa tertinggi. Pembedaan antara kesombongan otentik dan kesombongan berlebihan ini penting, karena dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mencampur adukan keduanya. Tidak jarang, seseorang yang merasa bangga atas kerja kerasnya justru dicap sombong, sementara orang yang memamerkan sesuatu yang dangkal dianggap percaya diri. Pemahaman yang jelas tentang dua bentuk ini membantu kita menilai bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Apakah rasa bangga yang kita rasakan mendorong pertumbuhan, atau justru menutup jalan menuju kerendahan hati? Dengan kata lain, bukan semua kesombongan perlu dimusnahkan, tetapi semua kesombongan perlu diuji. Jika ia tumbuh dari prestasi yang nyata, disertai kesadaran akan peran orang lain dan keberuntungan dalam pencapaian itu, ia dapat menjadi energi positif. Namun, jika ia lahir dari kebutuhan untuk mengungguli dan merendahkan orang lain, ia tidak lebih dari jerat yang perlahan membawa kita pada kehancuran. Bagian 6. Dari kesombongan menuju harga diri yang sehat. Kesombongan, dalam segala bentuknya, selalu berdiri di persimpangan antara motivasi dan kehancuran. Ia dapat menjadi sumber dorongan yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi luar biasa. Namun pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi racun yang perlahan-lahan merusak hubungan, empati, dan bahkan jati diri. Pertanyaannya kemudian adalah, jika kesombongan memiliki risiko sedemikian besar, apakah satu-satunya jalan adalah membuangnya sama sekali? Psikolog John Amodio menawarkan pandangan alternatif. Menurutnya, yang perlu kita lakukan bukanlah menghapus semua rasa bangga, melainkan mengganti fondasinya. Ia menyarankan untuk meninggalkan kesombongan, pride, dan beralih pada martabat, dignity. Martabat adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri yang tidak bergantung pada pencapaian, status, atau pengakuan orang lain. Berbeda dengan kesombongan yang rapuh karena bergantung pada faktor eksternal. Martabat bersifat stabil karena berakar pada kesadaran akan nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Prestasi memang dapat memberikan rasa puas, tetapi sifatnya sementara. Seorang atlet yang bangga karena memenangkan kompetisi akan merasakan kebahagiaan itu memudar seiring waktu. Apalagi jika kemudian ia kalah dalam pertandingan berikutnya. Seorang pengusaha yang membanggakan keberhasilan perusahaannya mungkin akan kehilangan rasa percaya diri jika bisnisnya merugi. Kesombongan yang bersandar pada pencapaian akan selalu terikat pada fluktuasi keberhasilan dan kegagalan, sehingga membuat seseorang rentan terhadap kekecewaan dan bahkan keputusasaan. Martabat bekerja secara berbeda. Ia tidak memerlukan validasi dari luar. Orang yang memiliki martabat tahu bahwa nilai dirinya tidak berkurang hanya karena ia gagal, dan tidak serta-merta meningkat hanya karena ia sukses. Kesadaran ini membebaskan seseorang dari keharusan untuk terus-menerus membuktikan diri. Dengan martabat, seseorang dapat menerima pujian tanpa terjebak dalam kesombongan, dan menerima kritik tanpa merasa harga dirinya hancur. Pendekatan ini juga mengubah cara kita memandang orang lain. Kesombongan sering membuat kita melihat orang lain sebagai tolok ukur untuk membandingkan diri. Apakah kita lebih sukses, lebih cerdas, lebih menarik? Martabat, sebaliknya, mengajarkan kita untuk melihat orang lain sebagai sesama manusia yang memiliki nilai setara, meskipun berbeda dalam pencapaian atau keadaan. Dari sini lahir empati, penghargaan, dan keterbukaan untuk belajar dari siapa saja. Peralihan dari kesombongan ke martabat bukanlah proses yang instan. Ia memerlukan kesadaran diri, kerendahan hati, dan kemauan untuk mengakui bahwa banyak
hal yang kita banggakan dalam hidup ini sebenarnya tidak sepenuhnya hasil usaha kita sendiri. Kita perlu mengakui peran orang lain, keberuntungan, dan bahkan situasi di luar kendali kita dalam membentuk keberhasilan yang kita nikmati. Dengan membangun martabat, kita tidak hanya melindungi diri dari sisi destruktif kesombongan, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan pribadi yang lebih sehat. Kita belajar untuk menikmati pencapaian tanpa terjebak dalam ilusi bahwa pencapaian itu membuat kita lebih baik dari orang lain. Kita dapat berjalan dengan kepala tegak, namun bukan untuk memandang rendah, melainkan untuk menatap mata orang lain sebagai sesama yang setara. Dari kisah kejatuhan Lucifer dalam ajaran Kristen, mitos Narsisus yang terperangkap oleh bayangannya sendiri, hingga sejarah kelam yang ditorehkan kesombongan kolektif di dunia nyata, kita melihat pola yang sama. Kesombongan yang tidak terkendali selalu membawa pada keterasingan, kehancuran, dan kehilangan jati diri. Baik dalam bentuk yang terang-terangan maupun yang halus, kesombongan bekerja seperti api, dapat menghangatkan jika digunakan dengan hati-hati, tetapi akan membakar habis jika dibiarkan menyala tanpa kendali. Psikologi mengungkapkan bahwa di balik wajah sombong sering tersembunyi hati yang rapuh. Filsafat mengingatkan bahwa banyak kebanggaan kita berdiri di atas landasan keberuntungan dan kontribusi orang lain. Sejarah mengajarkan bahwa ketika kesombongan berubah menjadi kesadaran kolektif yang salah arah, ia mampu memecah belah, menindas, bahkan menghancurkan bangsa-bangsa. Namun, ini bukan berarti semua rasa bangga harus dihapuskan. Kesombongan yang lahir dari pencapaian otentik, jika diiringi kesadaran akan kerendahan hati dan peran pihak lain, dapat menjadi energi positif yang mendorong kita berkembang. Tetapi, agar ia tidak berubah menjadi racun, fondasinya perlu diganti. Dari sekadar mengejar pengakuan menuju membangun martabat. Martabat memberi kita pijakan yang kokoh, sebuah penghargaan terhadap diri sendiri yang tidak akan runtuh hanya karena kegagalan atau berlebihan karena keberhasilan. Ia mengajarkan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kita berdiri di atas orang lain, tetapi seberapa dalam kita memahami kemanusiaan di dalam diri kita dan di dalam diri sesama. Akhirnya, pelajaran yang paling penting adalah ini. Kesombongan dapat menutup pintu hati, sementara martabat membukanya. Kesombongan membuat kita ingin berada di puncak gunung sendirian, tetapi martabat mengajarkan kita bahwa tanah yang subur, di mana kehidupan bisa tumbuh, berada di lembah, di tengah-tengah orang lain, sejajar, saling menghormati, dan saling menguatkan.